Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Sosial dan Konflik. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Kita akan membahas tentang tingkah laku prososial. Setelah kemarin kita membahas tentang agresi. Namun sebelum memulai perkuliahan, jangan lupa untuk mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu prososial. Jadi menurut Baron and Bairni, perilaku prososial merupakan setiap perilaku yang memiliki tujuan untuk menguntungkan orang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain mendapatkan keuntungan dengan cara membantu orang lain, menolong orang lain dan sebagainya, itu adalah perilaku prososial. Perilaku prososial ini juga sering disebut juga dengan altruisme, di mana seorang itu memiliki keinginan untuk menolong orang lain tanpa adanya keinginan untuk diberi balasan atau tidak mencari imbalan. Altruisme. Nah, jadi altruisme itu adalah perasaan atau perilaku ingin menolong orang lain. Jadi ketika kalian misalnya di dalam kelas, di dalam perkuliahan, sedang ada masalah, ada konflik, ada ribut-ribut, ketika kalian berinisiatif maju untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, itu sudah disebut perilaku altruisme. Kalian memiliki jiwa altruisme yang tinggi. Kemudian ada juga volunteerisme. Volunteerisme itu ya sama juga dengan prososial altruisme, di mana volunteerisme itu kalau kalian sering lihat pengumuman-pengumuman itu ya, dibutuhkan volunteer, dibutuhkan sukarelawan. Nah, itu adalah volunteerisme di mana kita sama, yaitu melakukan perilaku yang membantu, menolong, atau menguntungkan orang lain. Volunteerisme secara sukarela. Nah, kemudian yang terakhir adalah istilah yang berbeda 180 derajat, yaitu bystander effect. Kalau prososial, altruisme, volunteerisme itu tadi menolong orang lain, tapi kalau bystander effect ini sebaliknya. Jadi bystander effect ini misalnya ketika kita sedang di jalan, tiba-tiba ada kecelakaan, kita melihat ada kecelakaan, ada orang yang sedang kesakitan, terluka, orang-orang di sekitarnya kemudian mendatangi orang yang kesakitan itu, kita juga ada di situ, tapi meskipun kita ada di situ, kita tidak ada perasaan, tidak ada dorongan untuk menolong orang itu, karena kita merasa, oh sudah banyak orang, sudah banyak yang membantu, aku nggak usah bantu. Nah, itu adalah bystander effect. Jadi perasaan tidak ingin membantu karena sudah ada orang lain. Nah, ini memang ada eksperimennya di kota-kota besar, itu di New York atau di mana gitu. Ada seorang laki-laki gitu di tengah keramaian, dan dia pura-pura sakit, jatuh bagaimana. Orang-orang lalu lalang, diam saja. Nggak ada yang mau menolong, karena masing-masing dari mereka merasa, udah banyak orang, paling nanti juga ada yang nolong. Nah, itu adalah bystander effect. Nah, saya juga jadi teringat dulu ketika saya masih SMA, ketika ada, bukan SMA, ya SMA juga diajari ketika ada pelatihan tentang P3K, ketika pertemuan pertama pada kecelakaan, dan juga ketika dulu saya kuliah jadi sukarelawan di erupsi Gunung Merapi. Itu ternyata memang ada kaidahnya. Jadi kalau ada seorang victim, seorang korban yang sedang kesakitan menderita, dan sudah ada tim rescue gitu ya, tim penolong dan sebagainya, maka orang-orang yang tidak berkompeten itu justru disuruh menyingkir, Nah, itu memang salah satu kaidahnya seperti itu. Dan memang seorang victim itu nggak boleh dikerubungi oleh banyak orang, harus orang-orang yang dirasa paling kompeten.
seperti itu. Nah, masalahnya kalau di keramaian kota gitu, lalu lalang orang nggak ada yang tahu siapa yang kompeten, siapa yang tidak. Seperti itu. Nah, jadi itu beberapa istilah tentang prososial. Berikutnya tentang model pengambilan keputusan untuk membantu orang lain menurut Berkowitz, Sears, Friedman, dan Peplau. Yang pertama adalah social exchange. Jadi kenapa ke orang mau membantu orang lain itu karena mereka merasa adanya social exchange, pertukaran sosial di mana ada orang mau membantu orang lain, misalnya si A mau membantu si B karena merasa bahwa oh dulu si B pernah membantu si A. Akhirnya karena merasa ada hutang jasa, hutang budi, dibalaslah kebaikan itu. Atau sebaliknya, jadi si A mau membantu B dengan harapan besok suatu saat ketika si A butuh pertolongan, butuh bantuan, si B juga mau membantu si A. Jadi seperti itu, ada pertukaran sosial antara satu orang dengan yang lain dalam konteks saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kemudian berikutnya social norms, yaitu adanya norma-norma sosial atau nilai-nilai yang dianut oleh seseorang yang membuat dia mau melakukan tindakan prososial. Misalnya ada orang beragama, di agamanya diajarkan bahwa kita harus saling tolong menolong. Kalau ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, ya kita harus menolong. Atau dia mengikuti menjalankan apa norma-norma di adatnya, di daerahnya, yang membuat dia harus melakukan pertolongan seperti itu. Nah, itu membuat dia terikat pada social norms tadi, norma sosial, karena dia terikat pada nilai-nilai yang membuat dia mau melakukan perilaku prososial. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evolutionary psychology. Jadi seseorang membantu orang lain karena prinsip teori evolusi, yaitu mempertahankan eksistensi. Ketika kita melihat ada saudara kita, keluarga kita yang butuh bantuan, kita akan lebih tergerak untuk menolongnya karena untuk mempertahankan eksistensi keluarga kita, atau mempertahankan eksistensi suku kita, mempertahankan eksistensi kelompok kita dan sebagainya, atau dalam ranah yang lebih luas misalnya mempertahankan organisasi kita, mempertahankan negara kita, seperti itu. Semakin dekat kelekatan hubungan itu makin tergerak untuk menolong orang yang membutuhkan itu karena adanya prinsip mempertahankan eksistensi dengan basis pemikiran dari teori evolusi, di mana yang bisa bertahan itu adalah orang yang paling terkuat gitu ya. Ya supaya kuat ya harus saling bantu membantu. Nah, berikutnya pengaruh pribadi dalam tingkah laku prososial. Yang pertama adalah kepribadian. Memang orang yang punya kepribadian jiwa altruisme yang tinggi itu ya dia lebih lebih tergerak untuk melakukan perilaku prososial. Nah, jiwa altruisme yang tinggi ini ada banyak hal yang membentuk jiwa tersebut. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi memang kepribadian orang itu memang suka menolong, suka membantu, nggak tegaan lihat orang lain menderita, seperti itu ada juga kepribadian seperti itu yang membuat dia lebih mudah melakukan atau menolong orang lain. Kemudian faktor personal dan situasional. Nah, ini memang karena biasanya ada orang yang menolong orang lain karena melihat yang ditolong itu punya keistimewaan di mata si penolong tadi. Misalnya saya menolong si A karena saya merasa oh si A itu orang yang saya hormati, dia adalah bos saya, dia adalah orangnya baik, orangnya itu dia adalah guru saya, kiai saya dan sebagainya. Itu faktor personal dan situasional. Karena itu ketika nanti misalnya sudah tidak
jadi bos lagi, sudah beda lagi. Nah, itu jiwa altruisme mungkin sudah berubah lagi karena kedekatannya sudah berbeda. Kemudian hubungan sosial ini ya karena tadi kalau bedanya dengan faktor personal adalah hubungan sosial itu karena kita terikat pada suatu sistem sosial yang mengharuskan kita menolong orang lain. Misalnya saya di kantor melihat teman saya sesama staf kesulitan kesulitan buat ngeprint, kesulitan buat ngedit ini, ngedit itu. Nah, sebagai sesama staf saya harus saling membantu agar kerjaan cepat selesai. Nah, itu karena hubungan sosial. Kemudian nilai-nilai agama dan moral. Jadi dorongan untuk melakukan pertolongan, melakukan tindakan altruisme itu juga bisa dilatar belakangi oleh nilai-nilai agama dan moral. Misalnya di Islam sendiri kan kita juga harus saling menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan gitu ya. Saling tolong menolonglah pada kebaikan dan takwa. Jangan saling tolong menolong pada dosa dan permusuhan seperti itu ya. Nah, seperti itu adalah anjuran dari agama yang membuat orang tergerak melakukan pertolongan. Ada juga misalnya hadis itu yang mengatakan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong sesama hambanya, sesama orang lain gitu. Jadi selama kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita juga, mengurus urusan kita juga. Nah, seperti itu. Jadi nilai agama juga bisa mendorong seorang untuk memunculkan perilaku prososial. Kemudian tanggung jawab. Nah, ini karena orang mau membantu orang lain karena dia merasa dia memiliki tanggung jawab meskipun misalnya ada orang lain mendapatkan musibah atau melakukan kesalahan, mendapatkan kecelakaan. Meskipun itu bukan salah kita, tapi kita merasa bertanggung jawab untuk menolong dia, untuk membantu kita. Kita merasa ada suatu ikatan atau suatu panggilan. Nah, seperti itu membuat kita menjadi memunculkan perilaku prososial atau altruisme dari diri kita. Kemudian berikutnya adalah latar belakang keluarga. Kalau ada orang kok sejak kecil diajari oleh orang tuanya untuk berbagi, untuk menolong, maka ketika dia udah besar ya nilai-nilai itu sudah tertanam dalam dirinya. Sebaliknya kalau ada anak kecil kok dididik oleh orang tuanya untuk menjadi orang yang pelit, yang tidak mau tahu urusan orang lain, maksudnya tidak mau membantu urusan orang lain, yang egois, maka ya besarnya susah untuk menumbuhkan perilaku prososial itu. Maka kalau kalian melihat ada teman kalian kok memang orangnya pelit, orangnya tidak mau membantu orang lain, jangan-jangan memang dia sejak kecil dididik oleh keluarga yang tidak mengajarkan pada perilaku prososial. Maka kalau kalian besok sudah dewasa, punya anak, ajarkanlah anak-anak kalian untuk berperilaku prososial. Ada orang yang membutuhkan, pengemis, dan sebagainya, anak yatim piatu, disantuni, seperti itu. Dan kalau perlu ya, diperlihatkan ya, kalian ketika membantu jangan, ya memang sodakoh itu kan bisa sir, bisa iklan, bisa sembunyi, bisa terang-terangan. Nah, tapi kalau untuk keluarga kalian memberikan edukasi kepada anak kalian, ya kalian lebih baik ditunjukkan, ini loh, Bapak punya rezeki, rezeki ini sebagian adalah hak-hak mereka, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Nanti anaknya juga lama-lama akan paham, oh berarti dari rezeki kita itu ada hak-haknya orang lain yang membutuhkan, seperti itu. Jangan merasa, harta kita ya karena kita yang kerja keras ya buat kita sendiri, seperti itu. Kemudian suasana hati. Nah, suasana hati ini juga berpengaruh pada perilaku prososial ya. Kalau orang lagi bad mood, lagi ada masalah, lagi galau seperti itu, agak mager juga kalau pengen membantu orang lain seperti itu. Maka kalau kalian melihat teman kalian yang lagi seperti itu, lagi mager, lagi galau, lagi apa sebagainya, ya nggak usah berharap banyak supaya dia memberi pertolongan. Dia sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi
jangan diharapkan pertolongannya. Tapi kalau dia lagi good mood, lagi happy, eee, pokoknya lagi emosinya lagi baik, seperti itu diajak ngobrol, diajak ikut aktivitas-aktivitas prososial, insya Allah mau, seperti itu. Kemudian norma timbal balik, nah ini seperti yang tadi, yang social exchange tadi ya, jadi seseorang membantu orang lain itu karena mungkin dia merasa pernah dibantu atau dia berharap supaya suatu saat ketika dia butuh pertolongan, dia juga bakal dibantu. Supaya ini juga termasuk apa ya, prososial juga, dia tidak termasuk mengharap imbalan juga. Mengharap imbalan itu misalnya saya membantu asalkan bayarnya segini, ya itu bukan prososial itu. Tapi kalau dia berharap suatu saat dia butuh pertolongan, ada orang lain yang membantu, nah itu termasuk prososial seperti itu. Jadi bukan bukan terus ada maunya, enggak. Normatif ini tetap disebut prososial. Nah, ini ada beberapa komponen dari pencarian dan menerima bantuan dalam perilaku prososial. Yang pertama adalah perilaku memberi. Jadi harus ada pemberian dulu, entah pemberian itu berupa pemberian materi, pemberian waktu, pemberian motivasi, kata-kata, nasihat atau apapun itu. Jadi harus ada unsur-unsur ini. Pertama yang adalah perilaku memberinya dulu. Apapun itu yang bisa diberikan itu adalah komponen perilaku sosial. Kemudian empati, yaitu dari si pemberi itu memang dia memiliki empati, memiliki rasa empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan dia paham, oh dia lagi kesakitan, rasanya pasti nggak enak, nggak bisa ngapa-ngapain, dia butuh bantuan ini itu. Nah, saya punya bantuannya, saya akan memberikan bantuan yang saya bisa. Jadi empati, mampu merasakan penderitaan orang lain dan merasakan bahwa orang lain itu butuh bantuan meskipun nggak meminta. Nah, itu harus ditumbuhkan sifat empati itu. Orangnya kesakitan tapi dia bilangnya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Ya memang dia seperti itu juga bukan berarti dia nggak butuh bantuan, tetap kita harus membantu dia. Itu biasa basa-basi orang. Kemudian sukarela tadi ya. Jadi ketika membantu itu memang tidak mengharapkan bantuan dengan kontan, artinya eh, saya mau bantu asalkan nanti syaratnya ini enggak boleh, itu enggak sukarela. Nah, tapi kalau dia misalnya saya mau bantu, dia membantu, tapi dalam hati dia berpikir, wah sesama manusia harus saling membantu. Besok pun kalau saya butuh bantuan, insya Allah banyak juga yang akan membantu. Nah, itu termasuk sukarela juga. Atau dia membantu dengan harapan, oh ini buat tabungan amal ibadah saya supaya besok di akhirat saya bahagia, saya selamat dan sebagainya. Nah itu juga termasuk sukarela juga. Nah itu adalah komponen-komponen dari altruisme atau perilaku prososial. Orang kalau cuma empati, sukarela, tapi nggak memberi, nggak ngasih apa-apa, ya bukan altruisme juga. Cuma empati, oh dia tuh orangnya saktan mesake ya. Tapi dia sendiri nggak bantu apa-apa, nggak bisa disebut altruisme. Atau dia memberi, dia empati, tapi nggak ikhlas, nggak sukarela. Nggak sukarela itu juga bukan altruisme juga. Dia mengharapkan sesuatu berarti. Atau dia memberi, dia juga sukarela tapi tidak empati. Mungkin dia ikhlas ngasih tapi cara ngasihnya nggak sopan, cara ngasihnya nggak enak, cara ngasihnya bikin malu si penerima. Nah itu juga bukan altruisme seperti itu. Nah ini beberapa karakteristik untuk mewujudkan masyarakat yang prososial atau altruistik. Yang pertama adalah empati tadi, yaitu kita harus bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, biasanya hal ini sangat bias strata sosial ya, karena setiap orang itu punya standar penderitaan yang berbeda-beda. Bagi orang-orang tertentu harga bensin 7.000 itu mungkin mahal, tapi bagi orang lain itu murah. Sehingga ketika ada kenaikan BBM, ada kalangan yang protes, ada kalangan yang tidak protes. Nah, ini sama juga ketika kita di pandemi COVID kali ini. Orang-orang kaya
nyuruh mbok diam di rumah, work from home, isolasi diri dan sebagainya. Tapi yang orang miskin pengennya kerja, kalau dia diam di rumah mau makan apa? Nah, ini harus ada empati, harus ada empati. Memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Believe on a just world, yaitu yakin atau percaya kepada dunia yang adil. Nah, ini percaya bahwa seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia berikan. Kalau dia memberikan sesuatu yang jelek, dia merugikan orang lain, menzalimi orang lain, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dia juga akan dizalimi, dia juga akan disakiti dan sebagainya. Tapi kalau dia memberikan sesuatu yang baik, memberikan pertolongan, bantuan oleh dengan orang lain, maka dia akan mendapatkan hal yang sama. Ada pepatah dalam bahasa Jawa, di orang Jawa gitu ya. Jadi pagar yang baik itu bukan pagar yang tinggi atau pagar yang besar, tapi pagarnya itu adalah dengan pagar makanan. Artinya kalau kalian hidup bertetangga itu ya kalau kalian lagi punya makanan atau semacamnya ya tetangga kanan kiri dibagi-bagi. Kalian lagi masak masak besar gitu ya tetangga kanan kiri dibagi. Kalian habis pergi dari mana bawa oleh-oleh tetangga kanan kiri dikasih. Itu adalah pagar yang lebih kuat daripada pagar besi atau pagar beton seperti itu. Dalam arti tetangga kalian lah yang akan melindungi kalian seperti itu dari dari pembicaraan-pembicaraan atau gosip-gosip warga gitu ya. Berikutnya social responsibility. Jadi karakteristik yang berikutnya adalah tanggung jawab sosial, bahwa seseorang itu hidup itu tidak sendiri ya, hidup itu bermasyarakat, hidup itu bareng-bareng, hidup itu bersama-sama, di mana kalau ada satu yang terluka, satu yang membutuhkan pertolongan ya sebagai satu struktur atau sistem sosial itu harus saling membantu. Buat apa kita hidup bersama-sama, kita hidup dalam satu struktur sosial, tapi kita sendiri nafsi-nafsi gitu ya, sendiri-sendiri ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus merasa satu kesatuan. Entah itu konteksnya di mana, ketika kalian misalnya sedang di kampus, sedang kuliah, ya kalian rasakan bahwa kalian itu satu tubuh dengan teman-teman kalian, dengan mahasiswa gitu. Ketika kalian lagi di keluarga, ya kalian rasakan bahwa kalian itu satu tubuh, satu keluarga. Kalian sedang bermasyarakat dan juga sama, kalian sedang ikut organisasi itu juga sama. Kemudian internal LOC. LOC itu locus of control. Nanti bisa kalian pelajari apa itu locus of control di video saya tentang psikologi kepribadian itu ya. Jadi locus of control itu singkatnya adalah kemampuan manusia menyadari bahwa dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau itu sudah terinternal, ya dia akan merasa bahwa apapun yang dia lakukan itu adalah akan seperti kalau konsepnya di Hindu ya ada karma gitu ya, ada karma. Kalau dia berlaku baik ya, atau kalau dia mendapatkan suatu kebaikan ya itu karena dia pernah berbuat baik, karena dia memang orang baik seperti itu. Kalau dia mendapatkan keburukan ya diingat-ingat aja, saya habis ngapain ya kok saya dapat musibah seperti ini. Nah seperti itu. Meskipun itu jangan sampai diomongkan ke orang lain. Jadi misalnya ada orang lain kena musibah, ada orang lain kena bencana, jangan dikasih tahu kamu habis ngapain kok dapat musibah kayak gini, kamu habis maksiat apa, jangan, itu nggak sopan. Tapi itu untuk diri kita sendiri seperti itu, diri kita sendiri. Karena itu kita juga tadi kembali ke social exchange tadi. Ketika kita membantu orang lain, ya berarti kita seakan-akan memberikan harapan juga bahwa orang itu sudah pernah kita bantu. Suatu saat pun saya pun akan mendapatkan bantuan kalau saya lagi membutuhkan bantuan seperti itu. Jangan sampai seperti para politikus gitu ya, para politikus yang kalau pemilu seakan-akan membantu, seakan-akan ngasih harapan dan sebagainya, tapi ketika sudah terpilih sudah lupa. Jangan, itu nggak ada jiwa altruistiknya sama sekali.
Yang pertama adalah low egosentrisme. Jadi memang prososial itu lawannya adalah egoisme. Nah, jadi kalau sebuah masyarakat itu memiliki egosentrisme yang rendah, otomatis jiwa prososialnya, jiwa altruismenya tinggi. Maka dari itu kalau kalian pengen mewujudkan suatu kelas di kuliah atau suatu sistem di keluarga atau di organisasi yang memiliki jiwa prosial dan altruisme yang tinggi, ya kan harus menurunkan egoisme masing-masing, mengurangi egoisme masing-masing, dan kalau bisa ya menghilangkan egoisme masing-masing. Kita harus hidup bersama-sama, harus saling tolong-menolong. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, ya kita bantu sebisa kita dengan bantuan yang kita bisa. Ya, mungkin sekian saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.